Hai sahabat muslim tanah air. Pernahkah kalian mendengar tentang Madain Saleh dan Al-Ula? Secara garis besar, Al-Ula adalah nama sebuah kota di Arab Saudi yang terletak 300 km di sebelah utara Madinah. Kehadirannya sebagai tempat wisata begitu populer ketika dibuka pada tahun 2019. Terutama karena salah satu situs pemakamannya Madain Saleh. Tapi bukan itu inti dari pembahasan. Sebab mundur ke belakang, tempat ini dikatakan pernah diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keduanya juga diriwayatkan pernah dijauhin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar terakhir bakal ada proyek wisata besar-besaran yang siap digarap di kawasan tersebut. Karena itu kalian akan membutuhkan informasi berikut agar kemudian mampu menyimpulkan persoalan tadi dengan tepat dan jelas. Ingin tahu lebih detail tentang kota terkutuk yang akan dijadikan proyek besar-besaran oleh Muhammad bin Salman ini? Tonton sampai habis video kami agar tak salah paham. Riwayat Madain Saleh Al-Ula. Melihat lebih jauh visi Arab 2030. Nyatanya Muhammad bin Salman juga telah mengusung perubahan Al-Ula demi proyek wisata yang naik level. Tidak tanggung-tanggung, dana sebesar 214 triliun rupiah telah diperuntukkan, begitupun tahap-tahap pembangunan telah dipikirkan. Namun fakta mengenai bagaimana tempat itu di masa lalu, berikut dengan narasinya. Membuat proyek ini tidak kalah menarik perhatian dibanding aturan yang sudah-sudah. Hal tersebut tidak lepas dari Madain Saleh yang dikenal sebagai tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab kaum Samud. Mengapa demikian? Dalam sejarahnya, kaum pertama yang menempati Al-Ula adalah Samud, untuk selanjutnya disusul oleh Nabataan. Di sisi lain, kisah kaum Samud kerap disebutkan dalam Al-Quran. Kekuatan dan ukiran rumah mereka di pegunungan pun sempat disinggung dalam kitab suci. Dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh alaihi salam agar mengajak kaum Samud beriman. Namun mereka menolak. Selain itu, mereka disebut melakukan kerusakan di antara manusia, berlebih-lebihan dan lalai, angkuh serta sombong, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghina nabinya, serta membunuh mujizat yang didatangkan berupa unta. Sebagaimana diketahui, Nabi Saleh diberikan mujizat berupa unta betina, namun oleh kaum Samud, unta tadi tidak hanya diambil susunya, melainkan juga disembelih. Akibatnya Allah segera menurunkan azab kepada kaum Samud dalam 3 hari. Nah, di tempat itulah pemerintah Arab Saudi akan membangun resort dengan harapan mendapat devisa dari sektor pariwisata setelah masa kejayaan minyak berlalu. Kena kutukan. Cerita mengenai kawasan Madain Saleh dan azab kaum Samud adalah cerita tersendiri, namun seolah berkelanjutan. Salah satu warisan dunia yang terdaftar dalam UNESCO tersebut juga dipercaya sebagai kawasan yang terkena kutukan. Sekitar 2000 tahun silam, Al-Ula sempat didiami suku kuno Arab Lihian yang diperintahkan dinasti Nabatean dari pusat kerajaan di wilayah Jordania saat ini. Dan menurut laman resmi UNESCO, Madain Saleh menyimpan 114 makam kaum Nabatean. Mengenai fakta yang satu ini, nyatanya kebanyakan Muslim Saudi tidak akan datang ke tempat itu karena mereka yakin bahwa situs tersebut terkena kutukan. Di mana kutukan yang dimaksud hadir ketika bangsa Nabatea menolak masuk Islam dan meninggalkan para dewa mereka. Selain itu, turis untuk non-Muslim yang hendak ke Arab Saudi juga sulit mendapatkan visa, sehingga tidak mungkin untuk mereka masuk. Absennya pengunjung disertai iklim kering gurun Arab Saudi membuat Madain Saleh begitu utuh. Sementara fasad-fasad peteran pelan-pelan rusak. Makan ini sangat terjaga dengan baik yang seolah memberi kesan bahwa kutukan adalah nyata. Bagaimanapun Arab Saudi merupakan negara yang memiliki 2 kota suci umat muslim, yakni Mekah dan Madinah. Agama Islam pun diketahui memiliki pemeluk terbesar kedua di dunia. Karena itu kepercayaan banyak umat Islam akan sangat berpengaruh setelahnya. Dihindari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya oleh orang-orang di masa sekarang, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sebisa mungkin menghindari kawasan Madain Saleh. Syekh Umar Sulaiman Al-Askar, dalam bukunya yang berjudul Kisah-Kisah Sahih dalam Al-Quran dan Sunnah meriwayatkan bahwa pada saat Rasulullah melewati kampung Samud yang bernama Hijr kini Madain Saleh, beliau singgah bersama para sahabat di perkampungan tersebut. Saat itu mereka berada dalam perjalanan menuju Perang Tabuk.
Kemudian para sahabat mengambil air dari sumur-sumur di mana Samud mengambil air. Namun ketika air tadi digunakan untuk adonan roti dan bejana telah disiapkan di atas api. Rasulullah malah memerintahkan agar bencananya ditumpahkan dan adonan diberikan kepada unta saja. Barulah setelah itu beliau meneruskan perjalanan sampai pada sumur di mana unta Nabi Soleh minum. Jika ditanya mengenai alasan, beliau menjelaskan, "Aku khawatir kalian akan tertimpa oleh apa yang menimpa mereka." Tutur Rasulullah SAW saat melarang para sahabat masuk ke daerah suatu kaum yang diazab kecuali dalam keadaan menangis. Syekh Umar Sulaiman Al-Askar mengingatkan, apabila manusia berada di suatu tempat di mana telah terjadi peristiwa besar, baik pada masa itu ataupun sebelumnya, maka perhatian mereka tertuju kepada peristiwa tersebut. Apabila ia seorang dai kepada Allah, maka ia bisa memanfaatkan peluang untuk mengingatkan manusia dengan apa yang telah menimpa orang-orang terdahulu, memperingatkan mereka agar tidak melakukan apa yang telah mereka lakukan dan tidak berjalan di atas jalan mereka. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW, ujarnya. Kota hantu. Kediaman yang dihuni para kaum Samud telah ditinggal penghuninya sejak sebelum masa Rasulullah. Belakangan batu-batu bekas rumah suku tersebut kembali digunakan oleh warga yang tinggal di situ. Memasuki abad ke-13, kompleks hunian di Al-Ula kian padat dan ramai karena digunakan sebagai jalur perdagangan rempah-rempah. Selain itu, cerita lainnya mengenai pengelana masyhur Ibnu Batutah juga mewarnai kisah dari kawasan ini. Ia sempat melintasi wilayah itu pada abad ke-14 atau tepatnya pada tahun 1326. Ibnu Battuta lalu mencatat bahwa anggota rombongan karavan yang ia sertai juga enggan berhenti untuk minum di daerah itu meski kehausan. Tentu saja ini tidak lepas dari sejumlah alasan yang telah dibahas sebelumnya. Entah karena kutukan atau pesan dari Rasulullah SAW. Tapi yang harus kita ketahui adalah Al-Ula dan Madain Saleh juga lekat dengan sebutan kota hantu. Jadi proyek wisata. Baru tahun lalu Putra Mahkota MBS mengumumkan proyek pembangunan Al-Ula atau Journey Through Time Master Plan. Proyek yang diharapkan selesai pada tahun 2035 ini dikabarkan menggelontorkan dana hingga 15 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 214 triliun rupiah. CNN melaporkan proyek pengembangan ini nantinya bertujuan untuk menciptakan 38.000 lapangan pekerjaan dan menarik 2 juta pengunjung per tahun. Mereka juga berupaya memperluas populasi daerah menjadi 130.000 jiwa serta menyumbang 32 miliar dolar atau 458 triliun rupiah. Nantinya pemerintah Arab Saudi akan membangun resort mewah dan menggunakan energi terbaru. Pembangunannya bahkan telah dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahun 2023, tahun 2030, dan 2035. Masih melalui CNN. CEO Komisi Kerajaan untuk Al-Ula atau RCU, Amr Al-Madani mengatakan Saudi harus menyadari potensi lanskap budaya yang menakjubkan dan menunjukkan ke dunia sebagai museum yang hidup. RCU sendiri baru didirikan Kementerian Keuangan Saudi pada Juli 2017 untuk mengelola perkembangan kota Al-Ula. Cukup menegaskan bahwa kawasan ini sejak awal sudah masuk dalam daftar perubahan oleh MBS. Yang mana ini diyakini akan membawa perubahan signifikan dari segi perekonomian di masa mendatang. Saat ini kami masih menantikan bagaimana kawasan yang dianggap terlarang, terkutuk, hingga disebut kota hantu itu bertransformasi menjadi kawasan wisata di tahun-tahun mendatang. Menurut kalian, sudahkah pemerintah Arab Saudi mengambil keputusan terbaik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.